Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ungkapan di atas menjadi pertanda bahwa sesungguhnya tidak ada satupun manusia luput dari kesalahan atau tidak pernah berbuat dosa. Bahkan para nabi dan rasul lainnya juga pernah berbuat kekeliruan. Ini menunjukkan bahwa manusia memang tempatnya salah dan keliru. Bila diperhatikan, kata manusia yang dalam bahasa Arab berasal dari kalimat nisyan dengan jamaknya al-insan memiliki makna pelupa. Hal ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya manusia itu suka lupa, lalai, salah, dan khilaf. Karena itu, benarlah bila dikatakan manusia itu tempatnya salah dan lupa. Bila berbicara masalah dosa dan kesalahan, manusia tentunya pernah berbuat dosa yang kecil dan dosa yang besar. Dosa-dosa atau kesalahan yang diperbuat itu antara lain adalah berdusta atau berbohong, memasang duri di jalan, mencuri, meninggalkan salat, tidak menunaikan zakat, enggan melaksanakan haji walau sudah mampu, dan menggunjing atau ghibah, korupsi, berzina, memakan harta anak yatim, dan lain sebagainya. Di antara perbuatan tersebut terdapat dosa-dosa besar dan kecil. Apa saja dosa-dosa besar itu? Berapa banyak jumlahnya? Para ulama berbeda pendapat mengenai dosa-dosa besar itu. Ada yang mengatakan jumlahnya 7, 70, hingga 700. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dosa besar itu ada 70, dan jumlah ini mendekati kebenaran daripada 7. Dalam sebuah hadis yang disepakati oleh para ahli hadis, dosa besar itu ada 7. Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan." Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, "Apa saja ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Syirik atau menyekutukan Allah dengan yang lainnya, membunuh jiwa manusia yang dilarang Allah selain dengan dasar yang dibenarkan oleh agama, memakan harta anak yatim, memakan riba, berpaling mundur saat perang, dan menuduh zina terhadap wanita-wanita terhormat. Mereka tidak tahu menahu dan mereka wanita-wanita beriman." Muttafaqun alaih. Ada banyak perbuatan dosa yang sering dan biasa dilakukan oleh manusia. Di antaranya terdapat perbuatan dosa besar. Dosa-dosa besar itu antara lain adalah syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu, membunuh, sihir, meninggalkan salat, tidak mengeluarkan zakat, berbuka di puasa di bulan Ramadan tanpa uzur, meninggalkan haji di saat mampu, dan durhaka kepada kedua orang tua. Selain itu, yang termasuk dalam dosa besar juga adalah bermusuhan dengan sanak saudara, berzina, riba, memakan harta anak yatim dan menzaliminya, berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya, lari dari perang, melakukan penipuan dan kezaliman kepada rakyat, sombong, bersaksi palsu, meminum khamr, berjudi, menuduh wanita baik-baik berbuat zina, dan curang dalam melakukan pembagian harta rampasan perang. Dosa besar lainnya adalah mencuri atau korupsi, menodong, bersumpah palsu, berbuat zalim, dan melakukan pungutan liar, mengkonsumsi dan mengoleksi barang haram, bunuh diri, kebiasaan berbohong, hakim yang jahat dan menerima suap,
wanita bergaya laki-laki dan sebaliknya, serta suami yang acuh tak acuh dengan perbuatan buruk istri dan calo dalam kejahatan. Dosa yang lainnya adalah mempermainkan pernikahan, riya, berkhianat, mengadu domba, ingkar janji, percaya kepada dukun dan paranormal, menyakiti tetangga, memanjangkan pakaian karena bangga dan sombong, menyakiti wali-wali Allah, berbuat makar, menyebarkan rahasia kaum muslimin, dan menghina sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, definisi bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dosa besar ialah segala hal yang dilarang Allah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah serta para ulama. Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tidak akan mengampuni jika dia disetarakan dengan makhluk ciptaannya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika dia disekutukan, dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Surat An-Nisa ayat 116. Yang termasuk syirik besar adalah menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, termasuk dengan menyamakannya dengan makhluk ciptaannya. Tempat orang yang melakukan perbuatan ini adalah neraka. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mau bertaubat dan memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukannya. Dosa dan kesalahan yang sengaja tanpa sadar yang banyak dilakukan manusia adalah ghibah, fitnah, dan menjelek-jelekan orang lain, yang secara tidak langsung amalan-amalan yang sudah dilakukan oleh orang yang menzalimi akan diambil oleh orang yang sudah dizalimi. Barang siapa yang sudah berbuat zalim kepada saudaranya, maka segeralah meminta kehalalan dan meminta maaf kepada mereka. Sesungguhnya tugas iblis adalah menyesatkan dan terus mengangan-angankan manusia bahwa apa yang mereka lakukan adalah kebenaran dan jauh dari kesalahan. Namun demikian, hamba yang beriman jangan pernah putus asa untuk terus bertaubat dan berusaha memperbaiki kesalahan. Jika sudah dikodarkan berbuat dosa dan salah dalam kehidupan ini, maka segeralah bertaubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengampuni dan menerima taubat kita. Tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Jika kesalahan dan kezaliman terjadi pada diri atau keluarga kita, maka berusahalah untuk mengingatkan agar mereka mau meminta maaf dan meminta kehalalan, dan sebaliknya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang mau bertaubat. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Seringkali kesalahan itu terjadi akibat kelalaian atau keteledoran manusia itu sendiri. Memang terkadang berbuat salah merupakan hal yang wajar bagi seorang anak Adam, mengingat manusia sendiri adalah tempatnya salah dan lupa. Kendati demikian, tidak wajar jika seorang mukmin berulang kali terjatuh dalam kesalahan yang sama. Seorang muslim perlu belajar dari kesalahan yang pernah diperbuatnya, karena kesalahan yang terjadi di masa lampau dapat dijadikan sebuah pelajaran yang berharga. Dengan memetik pelajaran dari kesalahan itu, paling tidak ada dua keuntungan yang didapat, yaitu tidak mengulangi kesalahan yang sebelumnya pernah diperbuat dan mampu berhati-hati dalam memilih keputusan yang lebih baik di masa depan. Sebab seseorang yang terjatuh ke dalam lubang yang sama atau mengulangi kesalahannya di masa lalu merupakan tanda kelalaiannya dalam memetik pelajaran dari peristiwa yang ia alami.
Adapun setiap masalah atau ujian yang ia terima itu merupakan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pembelajaran bagi hambanya, karena sejatinya ujian itu untuk belajar. Maka dari itu Rasulullah SAW senantiasa memerintahkan setiap muslim untuk selalu berhati-hati, waspada, teliti, serta tidak lagi lalai. Karena mukmin yang lalai bisa terperosok, terpedaya atau tertipu, sehingga takutnya akan jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Jadi, jangan pernah takut dan menyesal saat melakukan kesalahan, karena manusia adalah tempatnya lupa dan salah.